Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Dwi pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya, tentang ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tanaman apa ini? Tanaman teratai, betul. Cantik sekali bunganya. Dia hidup di air, amatilah, daunnya lebar dan tipis. Nah, yang kedua, tanaman apa coba? Betul sekali. Tanaman kaktus. Batangnya tebal, daunnya seperti duri, hidup di daerah yang sangat kering. Nah, bentuk tanaman yang ketiga bentuknya sangat cantik, lucu, seperti kantong. Benar, tanaman ini adalah kantong semar. Di dalam kantong ada cairan yang digunakan untuk menghancurkan serangga. Tanaman yang keempat, tanaman yang hidup di air yang asin, yang banyak mengandung garam, adalah tanaman bakau yang sering kita jumpai di tepi pantai Pasuruan. Ya, tanaman ini memiliki akar napas yang dia gunakan untuk mengambil oksigen. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh tanaman adaptasinya terhadap habitatnya. Tumbuhan memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari bentuk daun, bentuk batang, dan struktur akarnya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tumbuhan tersebut. Contoh, lingkungan yang kering, tadi ya, kaktus. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kalau lingkungan yang berkadar garam tinggi, tanaman bakau memiliki akar napas untuk mengambil oksigen. Lingkungan yang berair, teratai, daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Lingkungan yang lembab dan kekurangan nitrogen, yaitu kantong semar, memiliki daun berbentuk kantong, berisi cairan khusus, berfungsi untuk mencerna serangga. Anak-anak, ciri khusus tumbuhan memiliki hubungan dengan kemampuannya dalam menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Dengan menyesuaikan diri, tumbuhan dapat bertahan hidup. Sekarang kita pelajari ciri khusus dan cara tumbuhan melindungi diri. Perhatikan gambar berikut. Coba tebak tanaman apa ini? Betul, itu adalah tanaman bambu. Pada tanaman bambu yang masih muda, banyak terdapat bulu-bulu yang tajam. Gambar yang kedua, tanaman mawar dan salak. Ingat kalian, kedua tanaman ini memiliki duri yang tajam. Nah, sekarang tanaman nangka, tanaman Kamboja. Coba, apa yang dimiliki oleh kedua tanaman ini? Benar, kedua tanaman ini memiliki getah yang sangat lengket. Nah, tanaman berikutnya adalah tanaman nanas dan kaktus. Coba, masih ingat nggak? Apa yang dimiliki oleh tanaman nanas dan kaktus? Benar, kedua tanaman ini memiliki duri-duri yang sangat tajam. Anak-anak, perlu kalian ketahui, tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya. Bagian tubuh yang digunakan untuk melindungi diri pada setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Contoh, bulu halus yang tajam dimiliki oleh pohon bambu untuk melindungi tunas bambu yang masih muda. Duri yang tajam dimiliki oleh tanaman mawar, salak, putri malu untuk melindungi diri dari pemangsa. Getah yang lengket
dimiliki oleh tanaman nangka, kamboja, karet, digunakan untuk melindungi diri juga dari hewan pemangsa. Dan yang terakhir, memiliki duri yang tajam, yaitu tanaman nanas, kaktus. Nah, duri yang tajam itu digunakan untuk melindungi diri juga dari hewan pemangsa. Anak-anak, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, sekarang berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit adalah tumbuhan yang mampu bertahan hidup dengan lingkungan perairan. Misalnya, teratai, eceng gondok, kiambang. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada daerah yang lembab. Misalnya, tanaman paku, tandur rusa, lumut. Yang ketiga, xerofit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup pada tempat yang kering. Misalnya, kaktus, lidah buaya, pohon kurma. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita tentang ciri tumbuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.